Selai rambut beterbangan di udara, membuat semua orang sangat ketakutan hingga mereka membuka mulut lebar-lebar. Itu akan jatuh di depan bos. Kelola tangan yang gesit, tangkap di tangan Anda. Sekarang semua orang sudah santai. Tapi sebelum mereka bisa bernapas, bos mengambil sapu tangan putih itu lagi. Bersihkan pegangan dengan hati-hati, takut setitik debu pun muncul. Melihat kosmetik ditempatkan tidak merata, dia mengaturnya kembali, tapi setiap sentuhan harus mendisinfeksi tangan. Namun, orang-orang dengan masalah kebersihan yang serius, miliknya teliti dalam segala hal, tapi dia diintimidasi oleh seorang gadis kecil. Lei Yantu benci kencan buta yang diatur oleh ibunya. Untuk merusak kencan buta, dia benar-benar berpakaian seperti gadis kecil yang memberontak, bahkan berpura-pura menjadi penambang emas. Tanyakan teman kencan Anda berapa banyak aset yang dia miliki. Setelah berbicara, keluarkan permen karet dari mulut Anda, letakkan di tangan Anda dan tarik. Dan di mata pria itu yang merasa jijik, tempatkan kembali di mulut Anda dan kunyah. Tanggalnya terasa tersinggung. Dengan marah, dia melemparkan anggur merah ke wajah Lei Yantu. Bahkan menertawakannya dengan panik mencoba menangkap orang kaya itu. Lei Yantu tidak peduli sama sekali. Lagi pula, kamu tidak boleh kalah. Tunjuk miliarder di TV. Beritahu pemirsa, Taipan kaya itu adalah pria yang tidak bisa dia tendang tahun itu. Tak disangka, teman kencan itu tertawa. Kotuatrah tidak menyukai wanita. Dia tidak memiliki pemilik sebenarnya di sampingnya. Dan mendengarkan pidato mereka, dapat menanggung ini. Dia bukan lagi bos pusat perbelanjaan. Kotuatrah ingin menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Juga bertanya kepada Lei Yantu apakah mereka mengenal satu sama lain. Hal ini memungkinkan pria untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dia bahkan menertawakannya yang membual ke surga. Tersenyumlah dengan bangga. Namun, hal itu di luar dugaan. Sebuah trakea. Kamu juga sangat tidak berperasaan. Bahkan ketika orang-orang patah hati pada awalnya, jangan berpura-pura seolah Anda juga tidak mengetahuinya. Keterampilan akting pada level ini, Kotuatrah meneteskan air mata. Di saat yang sama, jantungku berdebar kencang. Yang lain menganggapnya terlalu sedih. Tapi kenyataannya dia ingin mengambil kendali atas tubuhnya dan pergi. Tapi dia ditarik kembali oleh Lei Yantu. Hasilnya berbalik dan memeluknya dengan kasar. Lei Yantu berbicara tentang aktingnya, berpura-pura menghibur Kotuatrah agar berhenti menangis. Padahal, kesehatan Kotuatrah sempat bermasalah. Tidak bisa mengendalikan, tapi di mata orang yang berperforma seperti ini, itu adalah godaan antar kekasih. Tidak ada cara untuk pergi dengan marah. Tanpa diduga, dia pergi begitu saja. Ekspresi Lei Yantu berubah. Dengan marah memarahi Kotuatrah agar melepaskannya. Namun, tubuhnya belum pulih. Masih terletak di Lei Yantu. Pada akhirnya mengandalkan kemauan yang kuat, lalu mendorong Lei Yantu menjauh. Alhasil, Lei Yantu memarahinya karena dianggap gila. Kapan hendak berangkat? Kata di ratusan keluarga, orang yang paling menyebalkan adalah orang yang mereka coba. Hal ini membuat Kotuatrah sangat marah. Yang lebih menyebalkan lagi adalah itu. Lei Yantu memberinya tagihan. Para pelayan melihat mereka saling berpelukan. Jadi tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia bersumpah tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Tapi takdir itu ajaib. Sejak saat itulah hubungan keduanya dimulai. Ternyata kemarin dia dituduh melakukan plagiarisme oleh seorang gadis licik. Hanya dipecat, ia juga diekspos media. Jadi saya pergi ke bar dan mabuk dalam suasana hati yang tertekan. Awalnya kesan pertama Kotuatrah terhadap Lei Yantu kurang baik. Namun ketika dia mengetahui bahwa Lei Yantu berselingkuh dengan adik laki-lakinya, memutuskan untuk mempekerjakannya ke perusahaan sebagai desainer. Narik adikmu untuk bekerja di perusahaan. Saya tidak berharap menemukan Lei Yantu. Dia minum terlalu banyak hingga dia pingsan. Menempel erat pada tubuh Kotuatrah. Betapa memalukannya jika Gu Chengs memiliki rasa takut yang serius terhadap tanah. Segera merobek kerah bajunya, pergi ke bar. Tanpa diduga, saya keluar begitu saja. Lei Yantu muntah di sekujur tubuh Kotuatrah. Kotuatrah sangat terkejut. Tunggu sampai saya selesai membersihkan. Lei Yantu turun dari tangga ke jalan, melihat Lei Yantu mabuk. Kotuatrah tidak tega meninggalkannya sendirian di jalan. Tapi saya tidak tahu di mana rumahnya. Tidak ada cara untuk kembali ke tempat tinggal saya. Tapi bola-balik di tempat tidur benar-benar tidak tahan. Lei Yantu penuh dengan sampah. Jadi pakailah masker, tutupi dia dengan selimut putih. Diseret ke kamar mandi, pria itu berusaha membuka katupnya. Gunakan sikat toilet untuk memeriksanya dengan lembut. Kemudian temukan lokasi yang tepat dan mulailah menyiram. Tapi bau menjijikkan ini, itu membuat gadis itu ingin muntah. Kotuaze menderita penyakit kebersihan. Keluar dengan cepat. Keesokan harinya sampai dia terjatuh dari sofa. Eyan Kam baru saja bangun dari tidurnya. Meski agak bingung, tapi dengan hati-hati membuka pakaiannya dan melihat. Pastikan bagian dalamnya bersih. Untungnya hatinya cukup kuat, tidak berteriak, karena kini dia masih bingung dengan apa yang terjadi tadi malam. Tapi tidak ada orang lain di ruangan itu. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sampai di tempat sampah kamar mandi. Baru saja menemukan pakaianku. Lalu dia tiba-tiba teringat semua yang terjadi kemarin.
Lei Yentu memarahi Kotuatra karena memanfaatkannya, jadi memutuskan untuk menyelesaikan skor. Tapi satu-satunya pakaian itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi dia melihat pakaian Gu Chengzi. Terlihat seperti ini, membuat orang yang lewat penasaran. Yang lebih memalukan lagi adalah, dia belum punya uang untuk membayar mobil itu. Harus meminta sopir untuk menunggu. Dia meminta Kotuatra untuk membayar. Tanpa diduga, saya dihentikan di meja depan. Bahkan mengatakan hal-hal baik pun tidak ada gunanya. Tapi ini bukan masalah. Katakan saja aku gadis tadi malam yang dibawa pulang oleh Gu Chengzi dari bar. Dia merobek pakaian saya dan masih belum membayar kompensasi. Tolong minta dia untuk menemui saya di meja depan dalam waktu 3 menit. Setelah Kotuatra mengetahuinya, dia dengan marah menarik Lei Yentu keluar. Sebelum dia bisa berbicara, Lei Yentu meraih lengannya. Biarkan dia membayar mobilnya, bahkan menelpon suaminya di depan supir. Tunggu sampai pengemudi membawa Anda pergi. Kotuatra menemukan Lei Yentu mengenakan pakaiannya. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Dia meraih kera Lei Yentu dengan tatapan marah. Mengatakan dia melakukan sesuatu yang kotor, tidak berpendidikan, wanita yang tidak masuk akal. Lei Yentu memintanya untuk melepaskannya. Kotuatra tidak melepaskannya. Tanpa diduga, Lei Yentu tiba-tiba mencium pipi Kotuatra. Staf yang mengintip segera mencemooh. Hal ini mengejutkan Kotuatra. Hidungnya juga mengeluarkan darah. Kemudian dia diseret ke kantor oleh Kotuatra. Tanpa diduga, Lei Yentu tanpa malu-malu meminjam uang. Kotuatra menolak dengan sopan, mengatakan dia tidak terbiasa meminjamkan uang kepada orang lain. Tapi saya tidak menyangka Lei Yentu berkulit tebal. Jika Anda tidak memberi saya uang, saya akan keluar dan memberitahu staf. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Aku tidak membayarmu. Kotuatra sangat marah hingga jantungnya berdebar kencang. Tekanan darah melonjak, lalu dia pingsan dan jatuh ke tanah. Untungnya, Lei Yentu menangkapnya. Jangan hanya meminjam uang, juga kaget sampai pingsan. Melihat Kotuatra dipukuli hingga pingsan, Lei Yentu memutuskan untuk berkorban. Hasil, dia hendak menggerakkan mulutnya. Kotuatra bangun. Dia mendorong Lei Yentu menjauh. Jauhkan dia dariku. Tapi menghadapi bajingan Lei Yentu, Kotuatra tidak punya pilihan. Harus mengeluarkan segepok uang dari lemari desinfektan. Lei Yentu sedang bahagia saat ini. Tanpa diduga, Kotuatra hanya mengeluarkan 1 lembar dan memberikannya padanya. Lei Yentu dengan marah mengutuk. Jenderal yang pelit, namun sekecil apapun seekor lalat, ia tetaplah daging. Dia segera mengambil satu-satunya tagihan. Kemudian Kotuatra menyeretnya ke konter pakaian. Biarkan dia memilih pakaiannya. Gunakan akun Anda. Lei Yentu tidak menyangka dia akan begitu murah hati. Gaya tidak penting. Saya ingin yang paling mahal. Lei Yentu yakin dia telah mendapat untung besar. Tapi sesampainya di rumah, kakak tirinya telah mengemasi tasnya. Tanpa ampun mengusirnya dari rumah. Keduanya bertolak belakang sejak awal. Lei Yentu juga marah. Ambil barang bawaan Anda dan keluarlah. Tapi dia baru saja kembali ke negaranya tanpa teman. 100 yuan diberikan oleh Gu Chengzi. Tidak banyak yang tersisa. Setelah banyak pertimbangan, hanya ada 1 tempat tersisa untuk dituju. Menunggu Kotuatra pulang, Lei Yentu tidur bersandar di dinding. Dia menendang Lei Yentu untuk bangun. Mengetahui dia menginap semalam, Kotuatra menolak tanpa ampun. Kunci Lei Yenkam keluar. Tidak ada rasa kasihan sama sekali. Dalam keputusasaan, Lei Yentu hanya bisa meringkuk di luar pintu dan tidur. Tanpa diduga, seorang tetangga yang baik hati menemukannya. Tanyakan padanya mengapa dia tidur di sini pagi-pagi sekali. Tanpa diduga, Lei Yentu berbohong. Dia bilang dia berkelahi dan diusir oleh pacarnya. Ubah diri Anda menjadi seseorang yang tidak punya tujuan. Terlihat menyedihkan, membuat para tetangga merasa kasihan. Bertekad untuk memperjuangkan ketidakadilan, panggil Gu Chengzi keluar dan ejek dia. Tak disangka, Lei Yentu juga mulai berakting saat ini. Sebuah trakea. Saya mohon padamu, aku akan membiarkanmu menginap 1 malam. Aku akan pergi mencari rumah besok. Oke, tetangga tidak tahan. Tidak peduli seberapa marahnya kamu. Anda tidak bisa membiarkan pacar Anda tidur di lorong pada tengah malam. Dengar dari pacar, Kotuatra langsung membantah. Tanpa diduga, Lei Yentu mendapat ide. Mengidentifikasi dirinya sebagai bawahan wanitanya yang teduh. Para tetangga terkejut. Kotuatra juga melemparkan Lei Yentu ke tanah karena marah. Lihatlah pacar ini seperti itu. Tetangga tersebut mengundang Lei Yentu untuk menginap di rumahnya selama 1 malam. Kotuatra sudah lama ingin melepaskan beban tersebut. Dia dengan tenang menutup pintu. Namun, saya langsung menyesalinya. Dia tidak akan pergi ke rumah pria itu untuk tidur, bukan? Lalu dia membuka pintu. Kenapa kamu tidak masuk ke sini? Jadi kamu bisa tinggal di rumahku. Menggunakan trik ini. Sangat mengaguminya. Namun, Lei Yentu tidak bereaksi. Baru pada saat itulah Kotuatra menemukannya. Lei Yenkam berkeringat. Tidak akan sakit. Dia ingin menyentuh dahi Lei Yentu. Namun obsesinya menghalanginya untuk mengambil tindakan. Tidak lagi memiliki pilihan untuk mendapatkan tisu. Menutupi wajah Lei Yentu. Kemudian jangkau dan coba. Pasti demam. Apa sekarang? Apakah kamu sakit? Itu adalah retribusi. Menciptakan diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri.
Namun, mulut itu mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi lakukan hal-hal yang bijaksana di tangan Anda. Bertanya-tanya apakah aku gila, memasak sup jahe untuknya. Dia dengan cepat menemukan alasannya sendiri. Karena aku sakit, beri dia istirahat. Ini adalah perilaku yang sopan. Tunggu hingga sup jahe selesai dimasak. Dia memakai sarung tangan putih. Saat bersiap memberi makan, saya menemui masalah. Karena sejak kecil, saya sudah dirawat oleh orang lain. Tidak pernah peduli dengan orang lain. Setelah berkali-kali diuji, membantu Lei Yentu berdiri lebih dulu. Tapi tunggu sampai saya mendapatkan mangkuknya. Lei Yentu juga berbaring. Tidak mungkin dia bangun lagi. Bersandar di sofa, lalu pegang mangkuk dengan satu tangan. Pegang dia dengan satu tangan, lalu berikan untuk diminum. Tanpa diduga, Lei Yentu membuat isyarat muntah. Kotuatra sangat ketakutan sehingga dia segera melompat menjauh. Dia tidak ingin mengalami muntah-muntah itu lagi. Namun masih belum bisa melepaskan sepenuhnya. Lemparkan handuk ke Lei Yentu. Buatlah rencana agar dia menghancurkan dirinya sendiri. Tanpa diduga, Lei Yentu meraih tangannya. Di dalam mulut, ayah, jangan tinggalkan aku. Kotuatra juga bukan orang yang keras hati. Lihatlah dia dengan menyedihkan. Pasti sudah banyak terluka sebelumnya. Pada akhirnya, Kotuatra menyerah. Dia menyeka keringat Lei Yentu dengan tisu. Ambil handuk dan lingkarkan di lehernya. Kemudian bantu dia berdiri. Beri makan satu gigitan pada satu waktu dengan sendok. Tindakan yang mengharukan ini benar-benar tidak dapat dibayangkan. Adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang kebal terhadap wanita. Akhirnya, dia dengan hati-hati menutupinya dengan selimut. Saat ini, Lei Yentu tiba-tiba meraih tangannya. Hubungi ayahku. Tak berdaya, Kotuatra hanya bisa bertahan. Gunakan bahasa yang canggung, menghiburnya dengan tangan kecilnya untuk beristirahat. Sampai dia benar-benar tenang, habiskan saja malam seperti ini. Hasilnya adalah keesokan harinya, Kotuatra tidak pernah tertidur. Sebenarnya tertidur di kantor, dan apa yang secara tidak sengaja diucapkan setelah bangun tidur. Sehingga bawahan juga harus berpikir, itu semua salah wanita itu. Saya tidak bisa tidur nyenyak selama 2 hari 2 malam. Saya juga membantunya mandi. Menyakiti punggungku. Adik laki-lakinya melihat sepasang sepatu hak tinggi. Tapi itu membuatnya takut. Saya merasa bersalah dan ingin mengusirnya. Tanpa diduga, saya sedang berbaring di sofa. Mengolok-olok saudaranya karena menyembunyikan wanita. Wanita seperti apa yang harus dia temui? Menangkan hati saudaramu. Namun saat ini, Kotuatra sangat gugup. Dia berharap bisa segera melepaskan saudaranya. Pada saat ini, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Sangat takut dengan apa yang akan terjadi. Aku segera berdiri dan pergi membuka pintu. Namun dihentikan oleh Kotuatra. Keduanya buru-buru pergi membuka pintu. Tanpa diduga, tidak ada seorang pun di sana. Kotuatra menghela napas lega, dan mengambil kesempatan itu untuk mengusir adiknya. Tunggu dia, Lei Yenkam kembali. Ternyata dia baru saja melihat sepatu kakaknya. Jadi dia bersembunyi di sebelah untuk sementara waktu. Kotuatra menuduhnya menyebabkan banyak masalah baginya. Lalu meraih jepit rambut guru. Namun wajah Kotuatra berubah. Lei Yenkam juga kaget. Lei Yenkam, mengapa kamu di sini? Sekarang dia mengenaliku. Saya di sini untuk mendiskusikan pekerjaan. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa berpakaian seperti ini berarti membicarakan pekerjaan. Dia melampiaskan kemarahannya pada Kotuatra. Satu kata yang tidak pantas menamparnya. Tanyakan padanya mengapa dia melakukan ini padanya. Di luar dugaan, Kotuatra tidak marah. Lei Yentu marah. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Lebih dari itu. Walaupun aku tidak ada hubungannya dengan dia, apa pentingnya bagi Anda? Adik laki-lakinya marah dan tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Kotuatra harus menjelaskan semuanya. Dialah yang dengan baik hati menerima Lei Yentu. Dia seperti bantal ini, hanya menambahkan dekorasi ke rumah. Tapi kakakku masih khawatir. Tanyakan apakah keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Ini adalah pertanyaan yang sangat buruk. Bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan mengatakannya di depannya. Mendengar mereka berdua berkata tidak secara bersamaan, dia merasa lega. Namun pada malam hari dia mengalami mimpi buruk. Bermimpi tentang 2 orang makan malam bersama. Saling memberi makanan. Manis sekali. Akhirnya melihat provokasi Kotuatra. Keesokan harinya dia mencari Kotuatra. Bilang aku juga akan tinggal di rumahnya. Kotuatra tidak keberatan. Keluarkan perjanjian klien dan minta dia untuk menandatanganinya. Detail padat dapat dilihat. Takut dan lari di tempat. Kemudian dia membuat janji bertemu Lei Yentu. Memutuskan untuk mengejarnya lagi. Namun hal itu ditolak oleh Lei Yentu. Keduanya telah berpisah selama 7 tahun. Sudah menjadi asing satu sama lain. Mulai sekarang mereka berdua bisa menjadi teman. Tidak mungkin ada cinta, tapi dia tidak mau menyerah. Bukan orang asing, kemudian mulai berkenalan lagi. Jadi dia meminta Kotuatra membantunya belajar tentang Lei Yentu. Namun Kotuatra tidak terkejut. Lei Yentu benar-benar menemukan kebahagiaan untuk adik laki-lakinya. Dikemas dalam kotak kado berlapis-lapis.
Menunggu adikku membukanya satu persatu dengan penuh semangat. Ternyata itu adalah kantong sampah. Mengapa Anda memberi saya kantong sampah? Ini bukan sampah biasa. Ini adalah sampah Lei Yantu. Presiden menyukai seorang gadis. Saya ingin membantu saudara saya mengejar. Perjanjian telah ditandatangani. Tanpa diduga, gadis itu melihatnya. Dan dia juga mengetahuinya dari perjanjian itu. Ketika Ketua Trah merekrut saya ke perusahaan, gunakan itu sebagai alat. Tujuannya agar adik saya tertarik untuk bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini membuat Lei Yantu tidak bisa menerima. Menurut mereka itu apa? Menunggu Ketua Trah pulang. Dia segera mengonfrontasinya tentang kesepakatan itu. Di luar dugaan, wajah Ketua Trah tidak merah dan jantungnya tidak berdebar kencang. Adalah bahwa perjanjian pribadi tidak ada artinya sama sekali. Bahkan mengatakan dia terlalu sensitif. Ini adalah cacat karakter. Hal ini membuat Lei Yantu marah. Masih ada alasan untuk mengkhianatiku. Seluruh keluarganya memiliki kelemahan karakter. Serangan pribadi. Masih bisa mengatakan itu. Jelas kamu menyerangku lebih dulu. Keduanya mengatakan mereka tidak cocok. Lei Yantu tidak ingin bertemu dengannya. Tapi ini rumah Ketua Trah. Dia dengan marah meninggalkan rumah. Bersembunyi di rumah tetangga dan minum-minum. Dan mengeluh tentang tindakan jahat Gu Chengs. Tanpa diduga, saya tidak sengaja tertidur. Telepon Ketua Trah juga ditutup oleh tetangganya. Untungnya tetangganya adalah seorang pria sejati. Hanya menutupinya dengan selimut sambil berpikir. Lei Yantu kembali ke rumah keesokan paginya. Ditemukan oleh Ketua Trah. Tanyakan padanya kemana dia pergi kemarin. Setelah mengetahui bahwa dia minum alkohol dan tidur di rumah pria asing sepanjang malam. Segera marah. Perilakunya, kurangnya pendidikan paling dasar seorang wanita. Tidak ada harga diri atau cinta diri. Membuat Lei Yantu marah. Katakan padaku berdasarkan apa? Aku tidak mencintai diriku sendiri. Apa pentingnya bagi Anda? Setelah berbicara, habis. Sambil berjalan, dia memarahi Ketua Trah. Namun, dia membeli beberapa barang dari supermarket. Saat Anda siap membayar, menemukan staf sedang menatapnya. Melalui pemahaman, kemarin ada seorang pria tampan. Digunakan untuk mencarinya melalui foto. Dia curiga orang itu adalah Ketua Trah. Apa yang dikatakan wanita pembersih itu membenarkan kecurigaannya. Ketua Trah benar-benar mencariku kemana-mana tadi malam. Dia menyadari bahwa mungkin dia salah. Jadi setelah sedikit ragu di pintu masuk lift, bersiaplah untuk meringankan hubungan. Tanpa diduga, dia diabaikan oleh Ketua Trah. Perusahaan juga berpura-pura tidak mengenalnya. Hal ini membuat Lei Yantu khawatir. Jadi saya pulang dan memasak makanan sendiri. Berencana untuk menyenangkan Ketua Trah. Di luar dugaan, Ketua Trah tidak terkesan. Tidak ada niat untuk memaafkan. Tapi setelah Lei Yantu pergi, jujurlah pegang sumpit di tangan Anda. Sambil menghela nafas melakukan pekerjaan dengan baik. Sambil makan dengan gembira. Namun kemunculan tiba-tiba Lei Yantu membuatnya bingung. Masih dengan tegas bersikeras bahwa dia tidak makan. Tapi noda minyak di mulutnya mengkhianatinya. Setelah kebisingan Lei Yantu, keduanya akhirnya berdamai. Jadi Ketua Trah membuat janji untuk menemuinya keesokan harinya. Lei Yantu mengira Ketua Trah sedang mencarinya untuk melunasi rekening. Itu tadi malam. Saya minum terlalu banyak sehingga saya tertidur. Jadi anggap saja tidak terjadi apa-apa. Jelas sekali bahwa dia ingin menemukan cara untuk meredakan ketegangan. Di luar dugaan, Ketua Trah adalah pria yang straight. Katanya dia sangat sadar tadi malam. Kalau begitu, tanyakan padanya dengan serius. Siapa yang kamu suka pada akhirnya? Jika Anda menyukai adik laki-laki Anda Koken Kuan, dia akan membentuk keduanya. Jika kamu tidak menyukainya, aku siap menyukaimu. Mata Lei Yantu tiba-tiba terbuka lebar. Tutupi mulutmu erat-erat, tidak bisa mempercayai telingaku. Dia ingin mendengarnya lagi. Pada saat itu, Koken Kuan tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia penasaran apa yang mereka berdua bicarakan. Tanpa diduga, Ketua Trah berterus terang. Dia ingin mengejar Lei Yantu. Koken Kuan sepertinya baru saja mendengar lelucon besar. Tapi melihat betapa seriusnya Ketua Trah, dia percaya, lalu meninju Ketua Trah. Sejak saya masih kecil, saya sangat menghormatinya. Anggap saja dia saudara. Tanpa diduga, dia mengambil cintanya. Jadi abaikan saja halangan Lei Yantu. Ingin terus berjuang, namun dihentikan oleh Ketua Trah. Tahan pukulan. Keduanya dengan cepat berjuang satu sama lain. Lei Yantu sengaja menghentikannya. Tapi menghadapi pertarungan antara dua pria, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lalu pergi dengan marah. Hanya tersisa dua orang yang saling meninju wajah. Akhirnya lelah, Koken Kuan pergi dengan putus asa. Ketua Trah menatap punggungnya lama sekali, tidak bisa tenang. Bahkan ada air mata yang tertinggal. Sepertinya ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Ternyata ini sepenuhnya ide wanita tua itu. Dia selalu menentang kebersamaan Koken Kuan dan Lei Yantu. Koken Kuan adalah cucunya. Dan Ketua Trah hanyalah anak angkat. Untuk memisahkan dua orang, dia memerintahkan Ketua Trah untuk mengejar Lei Yantu. Namun Ketua Z dan Koken Kuan memiliki hubungan baik sejak kecil. Tidak ingin menyakiti saudaraku. Namun, wanita tua itu memanfaatkan bakatnya dalam mengajar. Agar Ketua Trah menyelesaikan tugasnya,
Tapi tidak tahu, faktanya, Kotuatrah diam-diam mencintai Lei Yantu. Sekarang, semuanya jelas, Kotuatrah juga tak mau menyembunyikan emosinya. Malam harinya dia mencari Koken Kuan lagi. Bersiaplah untuk mengobrol dengan menyenangkan. Dikritik oleh Koken Kuan tidak bisa dihindari. Katanya kamu belum pernah jatuh cinta. Aku sama sekali tidak tahu apa itu rasa suka. Namun Kotuatrah tidak mau kalah. Berpikir tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Keduanya tidak banyak bicara satu sama lain. Jadi saya memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Permainan adil, pertarungan untuk cinta akan segera dimulai. Keesokan harinya mereka berpakaian, buket bunga yang indah di tangan. Siap menyumbang Lei Yankam. Tanpa diduga, dia begitu ketakutan hingga melarikan diri. Di luar sedang hujan deras sepulang kerja. Lei Yantu berdiri di bawah. Melihat hujan yang turun terasa sedikit tidak berdaya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengekspresikan diri. Kotuatrah segera meminta sekretarisnya untuk mengambilkan payung. Di luar dugaan, adik Koken Kuan sudah selangkah lebih maju. Dia melepas jaketnya untuk menutupi Lei Yantu. Amankan dia di dalam mobil. Sekretaris yang menyaksikan adegan ini menghela nafas secara emosional. Anda kurang perlindungan seperti ini. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jenderal, menurut saya peluang Anda untuk menang sangat kecil. Kotuatrah sedikit tidak puas. Apa yang ingin dia lakukan? Itu tidak pernah mustahil. Tapi sekretarisnya mengetahui jenderal yang suka menyendiri ini. Ketahuilah bahwa kamu tidak pernah mencintai. Jadi keesokan harinya, memberi Kotuatrah setumpuk buku cinta. Dan berikan padanya rahasia cinta yang kutulis. Akibatnya, Kotuatrah membuangnya ke tempat sampah. Tapi setelah sekretarisnya pergi, dia diam-diam mengambil rahasia cinta. Keesokan harinya, dia mengundang Lei Yantu ke taman. Berencana untuk naik sepeda keliling danau. Tapi tidak pernah mengharapkannya. Dia duduk di belakang dan bersorak untuk lawannya. Lei Yantu berteriak dengan marah. Jika saya membuat janji dengan Anda lagi di masa depan, pergi berolahraga, saya seekor anjing. Mengapa kamu berkata seperti itu tentang dirimu sendiri? Meskipun itu seekor anjing, juga anjing yang paling cantik. Lei Yantu sepertinya akan menjadi gila. Kotuatrah segera mengeluarkan uang kertas. Karena kemampuannya menghasilkan uang, Lei Yankam maafkan aku. Untuk memberinya hadiah yang berarti. Kotuatrah pergi ke toko bunga untuk membeli bunga. Dia melihat sekilas hadiah. Menunggu Lei Yantu membuka kotak itu karena kecemburuan semua orang. Mengulurkan tangan.